Pertama-tama aku shock juga ya, karena kan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada pemberitaan tentang siapa sih terlapornya. Sampai sekarang kita cuma dapat inisialnya. Katanya terlapornya itu 2 orang, ya kan, inisialnya. Sini tuh DM sama P. Ya, itu kan. Tiba-tiba langsung jadi tersangka gitu loh, kayak bak petir di siang bolong, kayak surprisingly gitu buat para fans-fansnya Ruben juga pasti nggak menyangka gitu hal ini tiba-tiba dari Humas Polres Jakarta Selatan langsung mengumumkan kepada awak media semuanya bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti kan prosesnya sudah jauh gitu ya. Artinya gini, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka itu kan melalui laporan polisi dulu. Laporan polisi, terlapor pelapor melakukan laporan polisi. Setelah itu polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi melakukan gelar, baru naik sidik. Naik sidik itu adalah ditemukan peristiwa pidana. Nah, untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, berarti kan polisi harus mempunyai minimal 2 alat bukti yang cukup, bukti permulaan. Entah itu misalnya bukti surat, bukti keterangan saksi atau keterangan terdakwa, atau bukti cek atau bukti elektronik, dokumen apa segala macam. Berarti sudah memenuhi unsur untuk versinya dari tim penyidik. Tapi kembali lagi, fakta yang sebenarnya kan kita belum tahu dari versi RO ya, terlapor ini bagaimana sih sebenarnya. Karena kalau yang dikenakan pasalnya katanya diduga penipuan, penggelapan, yang mana itu ancaman hukumannya masing-masing 4 tahun, dendanya kategori 4 dan kategori 5, yang 1 2 juta, yang 1 15 juta. Kalau misalnya penipuan itu kan harus ada unsur bujuk rayu, rangkaian bohong, tipu muslihat, dia harus menggunakan kedudukan palsu, martabat palsu, nama palsu gitu. Itu harus unsur-unsur tersebut harus terbukti gitu. Jadi ya kan balik lagi ya, asas praduga tak bersalah. Menjadi tersangka belum tentu nantinya menjadi terdakwa, belum tentu juga menjadi terpidana, masih disangkakan gitu kan. Dugaan-dugaan yang memenuhi unsur tersebut. Janjian terkait dengan uang itu jatuhnya ke perdata, ranahnya gugatan di pengadilan. Terkait uang bisa digugat wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Dan kalau misalnya bisnis, karena aku juga orang bisnis ya, kalau bisnis itu pasti namanya ada untung ada rugi. Namanya investor pengen menerima keuntungan, tapi dia juga harus menerima kerugian nih. Kayak lagi misalnya bisnis lagi macet, nah itu pasti harus dibicarakan nih, oh lagi turun omset, atau lagi sepi karena COVID misalnya, atau lagi apa ya, misalnya bahan bakunya belum datang, anggap misalnya di bea cukai atau apa. Jadi ada proses-proses yang terhenti sejenak gitu. Itu bisa dibicarakan dan harusnya itu dituangkan dalam perjanjian. Bagaimana kalau misalnya sistemnya nanti ada kendala di kemudian hari, diselesaikan secara kekeluargaan kah, atau diselesaikan dalam pengadilan setempat seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih duduk perkaranya seperti apa. Karena penipuan penggelapan, kalau penggelapan itu kan menguasai gitu ya, menguasai barang milik orang lain yang bukan merupakan hasil tindak pidana yang untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Berarti kan itu harus dibuktikan, apakah dia menguntungkan diri sendiri, apakah dia tidak beretikat baik. Semuanya itu harus dibuktikan dari pasal-pasalnya tersebut. Oke. Misalkan sini di sini kan posisi sudah TSK ya. Nah, minggu depan itu ada panggilan ke terhadap RO ke kepolisian lah, Nah, secara hukum ketika RO ini mengajukan RZ mampu menyelesaikan semua masalahnya, apakah putus di situ untuk terkait masalah hukum sendiri? Ya, kembali lagi ke fakta yang sebenarnya, duduk perkara yang sebenarnya. Jadi sebenarnya itu unsurnya tersebut masuk atau enggak gitu. Kalau misalnya pihak RO merasa
dia tidak melakukan apa yang dituduhkan, itu harus dibuktikan kan, harus dibuktikan dan masih bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya restoratif justice sebenarnya baik bagi kedua belah pihak, karena kan itu bisa memulihkan kerugian korban juga. Tapi kalau misalnya restoratif justice itu adalah berarti terlapor mengakui adanya tindakan seperti itu. Jadi kembali lagi nanti pihak dari lawyernya RO ataupun dari RO sendiri bagaimana, apakah mau diselesaikan silent juga, karena ini kan beritanya silent, tiba-tiba tersangka terus mungkin nanti tiba-tiba jadi damai, ya kita berharapkan semua juga damai, karena kan mungkin masalah uang yang mungkin miskomunikasi, dan aku percaya juga kalau RO bisa menyelesaikan misalnya dari keuangannya sekitar nilai 3,5 miliar atau 1 miliar itu kalau bisa diselesaikan lebih baik. Tapi kembali lagi semua itu harus dibuktikan. Kalau misalnya ada perjanjian tidak bisa masuk ke ranah pidana. Oke, satu sama yang adakah korelasi masalah hukum yang ada di Polres Jakarta terhadap nantinya masalah hak asuh anak sendiri? Ya kalau dari segi pemberitaan untuk publiknya ya, kalau untuk publiknya pasti terganggu lah ya. Pasti kan orang tiba-tiba lagi nggak ada angin, nggak ada hujan, terus diberitakan semua media mainstream, media TikTok, media YouTube ngomongin satu orang itu aja ya kan, RO tersebut. Pasti dia terganggu. Pasti kalau hakim nonton berita juga pasti melihat gitu kan. Tapi kembali lagi yang namanya orang tersangka itu bisa status tersangkanya dibatalkan kalau dia bisa membuktikan gitu, kalau bahwa tuduhan yang dituduhkan terhadap dia, pasal-pasal yang dibawa terhadap dia itu keliru. Oke, dalam artian masih punya peluang ya untuk masalah terkait masalah asuransi ya? Yang pasti pengacaranya harus punya strategi itu ya, karena saya bukan lawyer jadi saya nggak bisa memberikan strategi di sini gitu kan. Pasti kita percayakan sama lawyernya nih akan menggunakan strategi apa. Setiap lawyer pasti punya strategi untuk membela hak-hak hukum kliennya. Kalau misalnya sudah menjadi tersangka, harus seperti apa seorang RO ini, harus dibagaimanakan, karena ini sudah penetapan tersangka loh, sudah seperti kayak di ujung tanduk gitu kan. Kalau nggak buru-buru diberesin, kalau nggak buru-buru dibenahi, akan menjadi bola liar, akan menjadi batu sandungan juga, akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dia yang lainnya. Apalagi sekarang lagi berjuang memperebutkan hak asuh anak seperti itu. Oke, karena ini kan seperti yang kalian tahu juga kalau pihak dari Ruben ini meminta audit nafkah. Nah, sebaliknya pihak Sarwenda juga meminta audit kesehatan. Dari segi hukum sendiri itu gimana sih Kak sebenarnya Kak? Ya. Audit ini gitu? Ya, kalau misalnya audit itu kan karena kan yang pihak orang tua cewek ya, nanti si ibunya itu kan diberi amanah nih, dikasih uang untuk kebutuhan anak gitu kan. Kalau misalnya di audit ternyata itu bukan kebutuhan untuk anak, ya itu nanti bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu loh. Kok tidak sesuai peruntukan, misalnya buat susu anak, ternyata mungkin buat nonton konser gitu kan, itu bisa dimintai pertanggungjawabannya, dan itu bisa nanti dijelaskan di muka persidangan bahwa saya dalam hal ini diduga dicurangi. Berarti kan itu ada pelanggaran apa ya pelanggaran pemakaian keuangan lah gitu kan. Jadi nanti bisa ada bisa diadukan juga hukum baru ya, status hukum baru ya kalau Ruben melaporkan ya. Bisa. Itu sih lebih ke untuk bukti di persidangan aja, untuk bisa mendapatkan poin gitu ya di muka persidangan. Oh, bahwa nih ada hal-hal yang tidak sesuai dalam pola asuhnya. Harusnya kan itu buat pendidikan, kesehatan, terus untuk sekolah gitu kan. Tapi dipakai untuk itu ya, berarti itu buat pembelaannya dia. Oke, lantas ada balasan terkait masalah. Ya udah, saya minta audit kesehatan. Seperti apa ya audit kesehatan ini? Itu sebenarnya namanya privacy kan. Itu sebenarnya nggak boleh keluar ya. Karena kan setiap setiap orang itu punya data pribadi. Punya data pribadi itu apa aja sih? Identitas kan, kayak KTP,
terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, rekam medis, itu nggak boleh sampai keluar. Kalau misalnya itu sampai dikeluarkan, itu bisa jadi laporan pidana undang-undang PDP yang mana itu ancaman hukumannya 6 tahun gitu. Balik lagi itu akan menjadi bahan pertimbangan juga di mata persidangan juga. Oke, berarti permintaan audit kesehatan itu adalah permintaan yang bisa dikatakan mengganti-ganti pengadilan. Gimana ya? Kan sekarang ini dua pihak lagi memperebutkan dua hak asuh di tangan mereka. Kalau kata saya duduk bareng itu lebih nyaman dan lebih enak karena kan sebentar lagi anak-anak juga dewasa. Anak-anak juga nanti menginjak usia ke-17, yang mana 17 udah boleh milih gitu loh, boleh milih mau sama siapa gitu. Artinya waktu memperebutkan ini sebenarnya hanya rentan berapa tahun doang. Memperebutkan berapa tahun sih, ya kan? Si anaknya berapa tahun? 12 ya. 12 berarti kan 13, 14, 15, 16, 17 5 tahun aja gitu. Kalaupun salah satu menang hanya bisa 5 tahun, setelah itu ya mereka bebas mau ada di hak asuh di siapa, mau tinggal di mana gitu. Oke, tapi sepengalaman Kare sebagai praktisi hukum, audit kesehatan itu hal yang wajar kan? Kalau baru pertama kali ini kalian mengalami seperti apa? Dan tidak apple to apple nggak sih Kak? Ibaratnya di satu sisi mintanya audit keuangan, tapi satu sisi malah auditnya kesehatan kan gitu. Ya, seseorang kalau lagi memperjuangkan sesuatu, apalagi itu yang paling berharga dari dalam hidupnya gitu ya, apalagi itu anak, pasti akan melakukan segala cara gitu loh untuk menjatuhkan lawannya supaya dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh. Kalau kata aku ya nanti lihat aja terbukti atau tidaknya gitu. Tarik kembali ke status tersangka tadi. Ya. Nanti di persidangan itu akan mempersulit nggak sih Kak? Jauh banget sih Mas, udah ke persidangan aja. Kan minggu udah persidangan Kak? Udah masuk sidang? Yang mana? Anak. Anak mediasi PDS kan. Bukan. Yang anak kan mediasi sudah selesai Selesai. nih, tapi Minggu lalu deadlock sudah- ya. deadlock. Akhirnya masuk ke persidangan. Berarti masuk besok. ke materi pokok. Materi pokok perkara. Substansi. Maksud aku status TSK dulu itu nanti akan mempersulit nggak sih di persidangan gitu? Enggak sih kalau kata aku, kecuali dia memang nanti sudah mau amit-amit ya, misalnya tahan kayak gitu atau nanti melakukan lanjut ke persidangan. Makanya pengacaranya, balik lagi, pengacaranya RO ini harus segera gitu ya, harus segera mendapatkan solusi, harus segera mendapatkan strategi, harus segera mendapatkan bisa berkomunikasi dengan pelapor, dengan para penyidik, bagaimana mau diselesaikannya, atau kalau memang benar-benar merasa tidak melakukan, langkah apa yang harus diambil. Tentunya aku nggak mau share di sini karena itu yang akan aku lakukan untuk klien-klien pula pasti. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama menjaga mana yang ranah buat publik, mana yang ranah untuk di persidangan, karena kan takutnya kan ada sama lain mengeluarkan hal-hal yang kurang diinginkan. Iya, jadi ini artinya sudah pertarungan harga diri, bukan lagi ya udahlah ya bagaimana baiknya lah kita sebagai orang tua, ayo kita co-parenting sama-sama menjaga anak, udah nggak kayak gitu lagi karena pemberitaannya banyak kompor meleduk ya kan gitu kan. Media juga kan benar-benar mengipas, menggoreng. Jadi bagaimana seseorang mau damai gitu, baru juga adem, ada lagi berita, ada lagi ini gitu kan. Dari pihak pendukungnya yang satu menemukan fakta baru, akhirnya dia tersinggung lagi. Yang dari sini ngulik-ngulik lagi masa lalunya, akhirnya never ending story gitu, never ending story. Ya tentu jalan kan berdamai, tapi kan kedua belah pihak ini udah pada punya ego dan harga diri yang sulit gitu, sulit. Dua-duanya udah pada punya fans, dua-duanya udah pada punya kehidupan masing-masing. Dari kemarin aja yang mediasi itu kan deadlock sampai tidak kelihatan tidak bertegur sapa sama sekali ya. Betul. Maksudnya tidak menatap saja tidak gitu. Berarti kan aduh bagaimana mau melakukan dengan baik-baik saja. Sangat
menyayangkan ya kalau aku disclaimer kalau aku nggak berpihak kepada aku berpihak pada anak-anak gitu. Balik lagi anak yang menjadi korban, kasihan mereka belum cukup umur untuk bisa menerima keadaan orang tua dan beban dari pembulian pemberitaan dari media-media di Indonesia seperti itu dalam jangka waktu yang terus menerus lama gitu. Karena kan ini kan jadi jejak digital buat anak ya kayak. Karena kan apalagi kan ini kan anak lah sebagai korban ya kayak. Mungkin harus ada ambil peran dari pihak psikolog atau mungkin atau apa mungkin kan dari lembaga-lembaga terkait mungkin. Iya kan kemarin udah pada ngadu ke KPAI itu. KPAI kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nanti kan pasti akan dirujuk gitu. Kalau anak ini butuh bimbingan atau butuh asesmen dari psikolog pasti KPAI akan merekomendasikan itu psikolog gitu. Dan peran orang tua juga sangat penting dan lingkungan sekitar dan media sosial misalnya dia tidak perlu menggunakan media sosial dulu untuk sementara itu kan bisa mempengaruhi psikisnya juga seperti itu.